Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mulia, NIM 230101900019 dari kelas PAI 4G mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu riya dan nifak. Pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah. Ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama'a sama'allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bih." Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. 2. Macam-macam riya. A. Riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain demi mencari pujian orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi sama tujuannya dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, seseorang menyumbang di masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. 2. Seseorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya dan supaya panitianya dan mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya ahli menyumbang. Negatif riya. Pertama, menghapus pahala amal baik. 2. Mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. 3. Tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Perilaku menghindari riya, yaitu melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. 2. Pengertian nifak. Secara bahasa, nifak berasal dari kata nafiko, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya jarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya. Lubang tikus tidak dipandang pasir yang susah ditebak tembusannya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Macam-macam nifak, yaitu nifak iktaqodi. Nifak iktaqodi adalah salah satu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk
perbuatan. Bentuk dan contoh perbuatan nifak yaitu hanya berpikir jangka pendek, yakni kekayaan dunia semata, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, dan seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Akibat buruk sifat nifak yaitu terdiri dari dua. Pertama, bagi diri sendiri, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya dan tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dua, bagi orang lain, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu, dan mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Upaya menghindari sifat nifak. Adapun upaya untuk menghindari dari sifat nifak antara lain selalu menyadari bahwa 1. Nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. 3. Nifak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.